Jadi apabila kita mengakui, menampakkan kefakiran kita, maka Allah menjadikan kita orang yang kaya dengan Allah, maka kita tidak akan tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada tergantung dengan siapapun. Ada orang yang tergantung dengan tuannya, begitu tuannya jatuh, dia pun ikut jatuh. Orang yang tergantung dengan kawannya, kawannya lumpuh, dia pun ikut lumpuh. Nah, tergantung dengan hamba. Kalau orang yang tergantung dengan Allah, Allah Maha Kuat. Allah tidak akan lumpuh, Allah tidak akan lemah. Allah jadikan dia orang yang kaya dengan Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Tahaqqaq bi awsafik yumiddaka bi awsafih. Tahaqqaq bi dhullik yumiddaka bi izzih. Tahaqqaq bi ajzik yumiddaka bi qudratih. Tahaqqaq bi dha'fik yumiddaka bi haulihi wa quwwatih. Yang artinya, pastikanlah bahwa engkau bersifat dengan sifat-sifat engkau. Niscaya Allah memperkuat engkau dengan sifat-sifatnya. Pastikanlah dengan kehinaan engkau. Niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan kemuliaannya. Pastikanlah dengan keterbatasan engkau. Niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan kekuasaannya. Pastikanlah dengan kelemahan engkau, niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-178. Para muhibbin rahimakumullah. Maksudnya adalah i'tarif wa azhir awsafak. Akuilah, akui dan nampakkan. Akui dan nampakkan akan sifat-sifat engkau. Jadi seorang hamba mesti mengakui dan menampakkan akan sifat-sifatnya seorang hamba. Apa sifat hamba yang mesti diakui dan dinampakkan itu? Antara lain minal fakri, daripada kefakiran. Memang kita punya sifat yang melekat, fakir. Itu sifat asli kita. Sifat asli kita itu fakir. Kalaupun ada kekayaan, itu sifatnya aridiyah, mendatang. Dan sesuatu yang mendatang itu tidak akan bisa menghilangkan, mengubah yang asli. Wazulli, kehinaan. Kita ini seorang hamba Allah, punya sifat dasar, punya sifat asli, hina. Diciptakan dari yang hina dan selalu hina. Kalau ada seorang hamba itu mulia, itu hanya mendatang. Karena mungkin dia punya ilmu, dia jadi mulia. Karena mungkin dia punya harta, lalu mulia. Karena mungkin dia punya jabatan lalu mulia, itu mendatang. Dan yang mendatang tidak akan bisa mengubah, apalagi menghilangkan yang asli, yang dasar itu. Wal ajzi, keterbatasan. Seorang hamba punya sifat asli terbatas. Kada bisa apa yang dikehendaki jadi, kada bisa.
Hendak ini kada kawa, hendak ini kada mampu, hendak itu terbatas. Pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas, kekuatan terbatas, ilmu terbatas, semua terbatas. Keterbatasan itu sifat kita yang asli itu. Wadha'afi, lemah. Wa ghairiha, dan selainnya banyak lagi. Nah, apabila kita mau mengakui, menampakkan sifat-sifat kita yang asli tadi, yaj'alkallah, niscaya Allah akan menjadikan engkau ghaniyan bihi, kaya dengan Allah. Nah, kalau kita mau mengakui bahwa kita ini fakir, kita tampakkan kefakiran itu, maka Allah akan menjadikan kita orang yang kaya dengan Allah. Kayanya dengan Allah, bukan dengan emas, bukan dengan dolar, bukan dengan duit, bukan dengan kebun, tapi kayanya dengan Allah. Orang yang kaya dengan duit, duit bisa habis. Kalau duit habis, jadi miskin. Orang yang kaya dengan kebun, kebun bisa habis, jadi miskin. Tapi kalau orang kaya dengan Allah, Allah kekal. Kekayaannya pun kekal. Jadi apabila kita mengakui, menampakkan kefakiran kita, maka Allah menjadikan kita orang yang kaya dengan Allah. Maka kita tidak akan tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kada tergantung dengan siapapun. Ada orang yang tergantung dengan tuannya, begitu tuannya jatuh, dia pun ikut jatuh. Orang yang tergantung dengan kawannya, kawannya lumpuh, dia pun ikut lumpuh. Nah, tergantung dengan hamba. Kalau orang yang tergantung dengan Allah, Allah Maha Kuat. Allah tidak akan lumpuh, Allah tidak akan lemah. Allah jadikan dia orang yang kaya dengan Allah. Azizan bihi, mulia dengan Allah. Mulia dengan Allah. Kalau kita mau mengakui, kita menampakkan kehinaan kita, maka Allah akan jadikan kita ini mulia dengan Allah. Nah, mulia dengan Allah. Nah, ada orang mulia dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan jabatan. Begitu pensiun, hilang kemuliaannya. Diundang orang aja kada lagi. Udah pensiun. Nah dulu, wah luar biasa. Datang disambut, lawang sekiping disediakan. Selamat datang bapak ini, bapak. Begitu pensiun, runtuh semuaan. Runtuh kada ada lagi. Kenapa? Karena mulianya dengan kedudukan. Tapi kalau kita mulia dengan Allah, nah kada ada pensiunnya. Kada ada pensiunnya. Mulia dengan Allah ini. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.